اللهم صل على سيدنا محمد. صلوا على النبي. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana bi abdihi mukhtar man da'ana ilahi bil idzni wa qad nadana labbaik ya man dallana wa adana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa'iha wal afiyatil abdani wa shifaiha wa qutil arwah wa ghidaiha wan nuril absari wa diya'iha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin, amma ba'd. Hadratul muhtaramin jamaah Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada malam ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat berhadir di majelis yang mulia ini, majelis yang mubarak. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita rahmatnya, berkahnya, taufik dan hidayahnya insyaallah. Amin ya amin ya rabbal. Alhamdulillah pada kita masuk di bulan Sya'ban, bulan yang tak sebentar lagi kita akan masuk ke bulan Ramadan, bulan suci Ramadan, bulan umatnya Rasulullah SAW. Maka dalam bulan inilah kita betul-betul mempersiapkan diri kita untuk menjelang masuk daripada bulan suci Ramadan, dikarenakan bulan suci Ramadan itulah bulan yang penuh berkah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ayuhan nas qad atallakum syahrun 'azimun mubarakan fihi lailatul qadar allati hiya khairun alfi syahr. Man taqarraba ilayya bi faridatin fa kana ma taqarraba ilayya bi 70 faridah wa kana man taqarraba ilayya bi nafilatin fa kana ma taqarraba ilayya bi faridah fa huwa syahrus sabr as-sabru jazaa'ul jannah. Rasulullah SAW ketika itu memberikan tausiah di depan para sahabat-sahabat Nabi. Ketika itu Rasulullah SAW memberitakan, wahai sahabat-sahabatku, sebentar lagi kita akan menemui daripada bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh berkah. Kenapa? Di dalam bulan itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar, malam yang lebih baik. Ketika itu hamba beribadah di malamnya itu, dia seakan-akan beribadah lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa orang yang beribadah yang wajib di bulan itu, maka pahalanya menjadi 70 wajib pahalanya. Siapa orang yang beribadah yang sunnah di bulan itu, maka disamakan pahalanya dengan ibadah yang wajib. Bulan itu adalah bulan kesabaran. Sabar itu pahalanya surga. Maka kita betul-betul mempersiapkan diri kita untuk kedatangan bulan Ramadan, bulan yang agung, bulan yang dikhususkan untuk umatnya Rasulullah SAW, bulan yang penuh dengan rahmat Allah, bulan yang penuh dengan maghfirah Allah, dan bulan di situ Allah bebaskan daripada api neraka Jahannam. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, syahrul Ramadana awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu idkun minan nar. Bulan Ramadan itu, di awal Ramadan itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan di pertengahan Ramadan adalah maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dan di akhiri Ramadan yaitu pembebasan dari api neraka. Maka kita betul-betul jangan disia-siakan. Jangan kita mulai sekarang ini meremehkan, melupakan daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk supaya kita betul-betul siap menghadapi bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan ampunan, dan orang-orang yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang rugi, orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala.
Sya'ban, bulannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka perbanyaklah kita membaca daripada salawat untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan untuk itu juga di malam ini kita kedatangan dihadiri daripada keluarga Ulun, itu Habib Ahmad bin Muhammad bin Abu Bakar Al-Makhdar dari Pasuruan, dan juga ada keponakan Ulun juga Habibi bin Hadi Al-Kaf, ayahnya Habib Habibi. Dan juga kita pada malam ini diminta oleh seorang yaitu yang bernama Bapak Nur Qadim untuk beliau mengakekahkan putranya yang bernama Anwaril Fawaiz An-Nawawi. Jadi malam ini beliau mengakekahkan anaknya dengan 2 ekor kambing. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan umurnya dan anaknya, dan menjadi anak-anak yang bakti kepada kedua orang tuanya, dan menjadi anak-anak yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi anak yang soleh, anak yang menjadi anak yang besar nanti jadi ulama, jadi ustadz insyaallah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahinya dan keluarganya semuanya insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita minta waktu untuk memberikan daripada tausiah walaupun sebentar kepada akhina Habib Ahmad ibn Muhammad bin Abu Bakar Al-Makhdar. Dia ini keluaran daripada Pondok Pesantren Sunia Salafiyah Pasuruan. Ya, untuk waktu yang singkat ini saya minta Pak Adadi yatafadhal. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa sabi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad Allahumma salli wa sallim alaihi sayyidil awwalin wal akhirin wa sayyidis sabiqin wal lahiqin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya muliakan, guru kita bersama Al-Habib Ahmad bin Aqil Al-Habsi, Al-Habib Habibi bin Hadi Al-Kaf, Al-Habib bin Aqil Al-Kaf, Al-Habib dan segenap para habaib yang lain yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu karena saya tidak tahu namanya, yang insya Allah akan diberikan umur yang panjang oleh Allah, sehat wal afiat bi taatillah wa taati rasulih. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, sekarang kita masuk pada bulan Sya'ban, yaitu bulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok dikatakan bulan Sya'ban ini bulannya Rasulullah? Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan pada bulan Rabiul Awal. Tetapi kenapa kok bulan Sya'ban ini dikatakan bulan Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir pertama itu pada bulan Rabiul Awal. Lahir kedua pada bulan Sya'ban. Maksudnya bagaimana? Ketika di bulan Sya'ban ini dimuliakannya baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita senantiasa untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita senggangkan waktu kita, kita luangkan waktu kita untuk apa? Untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Karena apa? Ini adalah bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sangat cinta kepada kita, kepada umatnya yang banyak dosa ini. Itu Rasulullah sangat cinta kepada kita. Kalau kita mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, ayo kita memperbanyak bacaan solawat. Dengan kita memperbanyak bacaan solawat, maka baginda Nabi besar Muhammad akan mengenal kepada umatnya. Kemudian di sini ada 3 nasihat. Ini mau menjelang bulan suci Ramadan. Ini ada 3 nasihat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada siapa? Untuk siapa? Untuk kita umatnya. Apa yang pertama? Yang pertama adalah lisanuhu rubtu bidzikrillah. Lisan yang selalu basah karena apa? Karena berzikir kepada Allah. Ayo, ini mumpung belum masuk ke bulan suci Ramadan, kita bersihkan hati kita dengan berzikir kepada Allah. Kita ganti yang biasanya kita ghibah, kita ngerasani sebelum masuk bulan suci Ramadan. Ayo kita bersihkan hati kita. Kita ganti ghibah itu dengan berzikir kepada Allah. Takutnya nanti kalau kebiasaan ghibah ini diteruskan, terutama kepada ibu-ibu, Bu, ini ayo kita ganti dengan berzikir kepada Allah, Bu. Sampean sebagai kepala keluarga, para suami, kalau istrinya sedang ghibah, jangan tambah dibumbui, Pak. Ayo dicegah, jangan tambah dikompori, sampean tambah mendukung istri sampean. Ayo direm, jangan remnya itu sampai blong. Sayang nanti kalau sudah masuk di bulan suci Ramadan, ghibah ini masih kita laksanakan, nanti kita ketika puasa kita nggak akan mendapatkan pahala. Apa yang kita dapat? Cuman lapar dan haus yang kita dapat. Pahala nggak kita dapat. Karena apa? Karena sudah hilang pahala puasa. Karena apa? Karena kita ghibah. Ayo kita cegah, kita ganti dengan apa? Dengan berzikir kepada Allah. Karena apa? Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, likulli da'in dawa'un wa dawa'ud dzunub istighfar. Setiap orang yang sakit itu pasti ada obatnya, dan obatnya pendosa itu apa? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita memperbanyak zikir. Insyaallah dengan kita memperbanyak zikir, kita membersihkan hati kita, kita masuk di bulan suci Ramadan, kita akan panen pahala di bulan suci. Bukannya kita malah ketika sudah masuk bulan Ramadan kita menjadi orang yang rugi. Rugi apa? Rugi nggak mendapatkan pahala di bulan Ramadan. Yuk, insya Allah dengan kita memperbanyak zikir, dosa kita akan diampuni oleh Allah. Kemudian doa-doa kita akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Kemudian yang nomor 2, nasihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rajulun qalbuhu mu'allakun bil masjid. Seseorang yang hatinya bergantung kepada masjid, bisa juga kepada musola. Ini sebentar lagi memasuk bulan suci Ramadan. Ayo kita hidupkan masjid yang nanti insya Allah di masjid akan ada tadarus, akan ada khataman. Ayo dihidupkan masjid itu, yang insya Allah kalau kita menghidupkan masjid ini mau masuk di bulan suci Ramadan, kita akan mendapatkan keberkahan. Karena apa? Karena yang kita hidupkan itu adalah Baitullah, rumahnya Allah, masjid. Kita hidupkan masjid supaya apa? Nanti ketika kita sudah masuk bulan suci Ramadan, kita akan terbiasa. Kita akan terbiasa di masjid, kita akan terbiasa tadarus, kita akan terbiasa ikut khataman. Ayo kita biasakan ini. Karena ini apa? Nasihat Nabi Muhammad bagi kita. Sebelum masuk bulan suci Ramadan, yang pertama kita bersihkan hati kita. Kemudian yang nomor 2 apa? Hidupkan masjid. Sholat berjamaah di masjid kalau bisa. Jangan kesusu. Kalau biasanya sampai mau sholat Jumat itu jangan mepet-mepet kalau bisa. Ketika adzan ditunggu dulu. Sampai ketika qomat sudah terakhir, Allahu Akbar, la ilaha illallah, sudah cepet-cepetan sampean. Pakai sandal sampai sandalnya putus. Akhirnya pulang dari masjid bawa sandal baru. Nah ini banyak ini seperti ini. Banyak nggak? Cepet-cepetan dari rumah sandalnya, sudah berangkat bawa sandal jepit, sandalnya putus, pulang dari masjid bawa sandal kulit. Akhirnya barter itu. Kalau bisa jangan terlalu mepet, biar apa? Biar enak nanti. Kemudian kita bisa iktikaf juga.
kita juga bisa iktikaf pada di masjid. Ayo dihidupkan masjid, yang insya Allah dengan kita menghidupkan masjid kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Kemudian nasihatnya Nabi Muhammad yang terakhir, rajulun lam yastasibba liwalideh, seseorang yang tidak sampai membuat orang tuanya tercela, menjaga akhlaknya, menjaga perilakunya, mentaati orang tua, nurut sama orang tua, tidak durhaka kepada orang tua, yang insya Allah dengan kita berbakti kepada orang tua, insya Allah hidup kita akan berkah, rezeki kita akan lancar, kita akan senang, kita nggak akan sedih, kita nggak akan galau. Karena apa? Karena kita berbakti kepada orang tua. Karena apa? Ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridha Allah itu terletak pada ridha kedua orang tua, dan murka Allah terletak pada murka kedua orang tua. Kalau kita ingin kepada ridha Allah, ayo kita ridha dulu, kita minta ridha dulu kepada orang tua. Supaya apa? Supaya kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita datang ke majlis, kita minta ridhonya Allah, minta ridhonya Rasulullah. Ketika kita sebelum berangkat ke masjid, kita sebelum berangkat ke majlis, kita salaman dulu sama orang tua. Biar apa? Biar kita mendapatkan ridhonya. Nanti ketika di sini otomatis kita juga sudah mendapatkan ridha Allah, kita juga akan mendapatkan keberkahan dari Rasulullah. Jangan cuma kita mendapatkan ridha Allah tapi kita lupa kepada ridha orang tua. Kita malam melean menghidupkan malam, kita ngaji hatam sudah 30 juz, sholat tahajud, sholat witir, semua wirid dibaca sampai isyraq, sholat isyraq, kemudian pulang ke rumah. Pulang ke rumah ketika itu mau tidur. Ketika mau tidur sama ibunya disuruh apa? Disuruh untuk belanja ke pasar. Nak, tolong nak belikan belanjaan, ibu mau masak untuk hari ini. Akhirnya ketika itu anaknya bilang, Bu, saya ini capek Bu, saya ini habis ngaji 30 juz, sholat witir, wirid semuanya sampai sekarang gak tidur semalaman. Sampai ketika itu anaknya ngomong seperti itu, kemudian si ibu ini sakit hati atas omongan anak itu, maka semua apa yang dilakukan sia-sia. Karena apa? Dia mengejar ridha Allah tapi dia lupa, dia tidak mengejar ridha kepada orang tua. Insya Allah kita semua di sini termasuk orang-orang yang berbakti kepada orang tua, orang yang cinta kepada orang tua, orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Insya Allah kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah rezeki kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita diberikan sehat wal afiat bi taatillah wa taati Rasulih. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala. Kita minta kepada Habib Habibi bin Hadi Al-Kaf untuk memberikan tausiah kepada jamaah semuanya. Wa alaihi tafadhal. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadratul Muhtaram المكرم أيها الحبائب، نخص بذكر سيد الوالد حبيب هادي بن عاقل الكاف وخادم المجلس رسول الله بمنطقة كريمة وسطى الحبيب الخال أحمد بن عاقل الحبشي، جميع الحبائب في هذا المجلس، نسأل الله أن يعطيهم الصحة والعافية، نسأل الله يعطيهم عمرة طويلة في طاعة الله. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kita barusan mendengar beberapa nasihat tentang fadilah Sya'ban. Juga kita mendengar beberapa nasihat tentang apa yang akan kita lakukan, kita persiapkan, kita amalkan di dalam bulan suci Ramadan. Sya'ban sudah, Ramadan sudah dikit. Lantas apa yang ulun
bawa atau bicarakan saat ini, karena semua tema sudah dibawakan. Bebarangan jawab dia. Alhamdulillah, Allah kumpulkan kita di majelis ilmu. Niat untuk hadir sholawat dan menuntut ilmu. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkisah aja lah. Kana Imam Ahmad ibn Hanbal asha yatiman, wal Imam Syafi'i asha yatiman, wa katsir min al-a'immah ashu yatiman wa hum fi halati miskinan. Banyak daripada para imam terdahulu yang mereka itu di dalam ilmunya sangat luar biasa, di dalam kealimannya sangat luar biasa. Bukan hanya mereka mengakui, tapi betul-betul mereka itu diakui kedahsyatan daripada ilmunya. Tapi kebanyakan mereka orang-orang yang di dalam perihal materi sangat kekurangan, sebagaimana Imam Ahmad bin Hanbal dari kecil yatim, begitu juga Imam Syafi'i dari kecil yatim dan juga miskin. Akan tetapi semangat mereka di dalam mencari ilmu Rasulullah sangat luar biasa. Dulu ketika Imam Syafi'i kecil, masih kecil Imam Syafi'i, di bawah umur 7 tahun, sekitar umur 6 tahun, dibawa oleh ibunya, yatim ya, dibawa oleh ibunya ke kota Madinah. Untuk apa? Untuk mencarikan guru buat anaknya ini. Siapa anaknya? Imam Syafi'i. Masih kecil Imam Syafi'i, masih umur 6 tahun. Di situ ada ulama yang sangat terkenal. Siapa nama beliau? Imam Malik radhiyallahu anhu. Gak punya uang ini Imam Syafi'i ini, buat beli kitab gak bisa, buat beli pulpen gak bisa. Akhirnya dimasukkanlah ke madrasahnya Imam Malik radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i masih kecil. Beberapa hari Imam Syafi'i hadir, sampai 3 hari hadir. Ini murid Imam Malik banyak. Imam Syafi'i tadi kan dalam keadaan miskin, beli kitab gak bisa, beli pulpen gak bisa. Setelah beberapa hari Imam Malik ngelihat Syafi'i kecil ini melakukan sesuatu yang aneh di dalam majelis tersebut. Apa yang beliau lakukan? Beliau mengambil ludahnya dengan jari, artinya apa? Memasukkan jarinya ke mulutnya, kemudian seperti seakan-akan beliau menulis di tangannya. Ketika Imam Malik menjelaskan, Imam Syafi'i ini gak punya pulpen, gak punya buku, beliau ngambil memasukkan jarinya ke mulutnya, kemudian menulis. Imam Malik ngelihat pemandangan itu, beliau marah. Beliau langsung datang ke Imam Syafi'i waktu kecil. Beliau bilang, "Ya walad, ماذا تفعل أنت جئت هنا للعبث فقط." Hei, apa yang kau lakukan di sini? Apa maksudmu hadir di majelis ini? Apakah engkau datang ke sini hanya untuk bermain-main saja?
Ini Imam Malik marah ketika ngelihat Syafi'i kecil seperti itu. Datang buat main-main, kata Imam Malik. La wallahi Syekh, tidak, demi Allah wahai guru, demi Allah saya tidak main-main. Ana jitu huna laisa lil 'abad. Aku datang ke sini demi Allah tidak untuk main-main. Jitu huna li ta'allum. Aku datang ke sini untuk belajar. Aku datang ke sini untuk mengambil faedah, mengambil ilmu dari apapun yang engkau jelaskan. Lantas kata Imam Malik, apa yang kau lakukan? Kau main-main ludah, kemudian kau coret-coret tanganmu dengan ludah tersebut. Tidak wahai Imam, aku ini orang miskin, kata Syafi'i kecil. Aku ini orang miskin, ibuku nggak mampu untuk membelikan aku buku dan pulpen. Kemudian dengan apapun yang engkau jelaskan, aku ikut nulis, sedangkan yang lainnya nulis, aku nggak nulis. Jadi aku ngisi kekosongan ini juga aku menulis, tapi bukan dengan pulpen. Kalau engkau tidak percaya, aku ini serius. Kalau engkau tidak percaya, aku ini betul-betul datang ke sini untuk belajar, maka akan aku buktikan. Selama 3 hari aku hadir di sini, apapun yang telah engkau jelaskan daripada hadis selama 3 hari ini akan aku ulangi semuanya. Ya khair, oke, kata Imam Malik. Coba ulangi apa saja pelajaran hadis. Ini ngajar hadis Imam Malik. Apa saja pelajaran hadis yang telah aku bacakan kepada kalian selama 3 hari ini. Akhirnya Imam Syafi'i kecil umur 6 tahun itu mengulangi pelajaran selama 3 hari itu. Hadatsana fulan, hadatsana fulan, qala Rasulullah SAW, sampai riwayat-riwayatnya disebutkan oleh Imam Syafi'i. Saking miskinnya Imam Syafi'i ini, ibunya itu sangat serius, semangat, bercita-cita untuk anaknya tadi itu menjadi orang yang betul-betul alim. Sampai-sampai ibu Imam Syafi'i itu ketika beberapa hari Imam Syafi'i belajar, ibu Imam Syafi'i datang ke perkantoran yang ada di kota Madinah. Biasanya kalau di kantor itu, ya, di kantor itu kan banyak kertas-kertas yang dibuang di bak sampah kantor itu. Kalau kita datang ke kantor-kantor sekolah, kantor-kantor pemerintahan, biasanya di bak sampahnya itu banyak kertas. Nah, kertas-kertas yang telah dibuang itu diambil oleh ibunya Imam Syafi'i buat Imam Syafi'i menulis ketika di dalam madrasahnya. Akhirnya Imam Syafi'i itu dikasihkan kitab itu, dikasihkan kertas itu, beliau nulis hadis dengan itu. Tahu kan Anda? Kertas itu yang habis diambil itu, bagian sebelahnya hadis. Kalau Rasulullah kata-kata, kalau Rasulullah kata-kata, Nabi bersabda, itu tulisan hadis Imam Syafi'i, dan di belakangnya tulisan angka-angka. Kan biasanya kan di kantor-kantor itu kan tulisan angka-angka, sekian juta, sekian ratus ribu. Di belakangnya hadis. Tapi Imam Syafi'i dengan ijtihadnya, dengan kesungguh-sungguhannya beliau belajar. Beliau di umur yang sangat muda sudah diizinkan gurunya menjadi mufti, dan derajat mufti ini sangatlah tinggi dari sisi keilmuannya. Wajib orang yang memiliki derajat mufti itu harus yang mempunyai keilmuan yang sangat tinggi. Dan pernah Al-Imam Syafi'i beliau ini datang ke toko, datang ke suatu toko, ingin berbelanja sesuatu. Di toko tersebut ada 2 orang yang berkelahi. Imam Syafi'i datang di toko. Nah, di toko ini ada orang berkelahi.
bukan orang Arab. Berkelahi panjang lebar sampai pemilik toko itu muyak, dilaporkannya ke polisi. Kalau di sana bukan polisi, namanya kodi. Kodi itu hakim, jadi penentu siapa yang bersalah. Akhirnya dua orang tadi itu dibawa ke hakim, dibawa ke kodi. Saksinya siapa yang melaporkan, yang membawa pemilik toko. Ketika sampai di kodi, sampai di pengadilan, ini perkara sidang tidak bisa dilanjutkan. Kenapa? Karena hakimnya orang Arab, tidak mengerti bahasa ajam. Ajam itu bahasa selain Arab. Apa yang mau dipermasalahkan? Apa yang mau diangkat masalahnya? Apa yang mau kami adili? Sedangkan kata hakim, saya ini tidak tahu dengan bahasa yang mereka ucapkan. Habis itu hakim minta sama siapa? Penjual, pemilik toko itu. Kalau ada saksi yang lain, bisa bawa ke sini. Subhanallah, di situ ada Imam Syafi'i kecil. Imam Syafi'i kecil ada di situ. Oh ada, wahai hakim, wahai qadhi ada. Siapa? Syafi'i katanya. Masih kecil Imam Syafi'i. Oh iya, panggil. Dipanggil Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu kecil itu dipanggil untuk jadi saksi. Ya Syafi'i, betul. Annaka qad syahidta huma bitanazu. Apakah engkau sungguh telah menyaksikan mereka berdua? Betul-betul mereka berkelahi? Ya, kata Imam Syafi'i, betul. Nggih, ulun melihat dan ulun mendengarkan. Apakah kamu paham dengan apa yang mereka ucapkan? Kata hakim, tidak wahai hakim, saya tidak paham. Karena mereka bukan orang Arab, dan mereka yang mereka bicarakan bukan bahasa Arab. Dan terus hakim ini bilang ke pembelinya, apa maksudnya membawa orang yang tidak paham? Bentar hakim, saya memang betul tidak paham, kata Imam Syafi'i. Saya tidak paham, tapi saya hafal dari awal sampai akhir apa yang mereka ucapkan dengan bahasa ajam tersebut. Jadi Imam Syafi'i itu tidak hafal, tidak paham, tapi beliau hafal dengan apa yang mereka ucapkan ketika di dalam perkelahian tersebut. Kita tidak tahu entah itu bahasa Cina, entah itu bahasa Inggris atau bahasa India. Intinya selain bahasa Arab. Imam Syafi'i ini selain beliau tadi itu alim, cerdas, tinggi ilmunya, beliau juga seseorang yang ahli di dalam ibadah. Jadi para aulia itu, para wali itu, di sisi ketinggian ilmunya, di sisi lain ibadahnya kuat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya tinggi, ibadahnya kuat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga suatu saat pernah Imam Syafi'i ini terkenal ahli ibadah juga, beliau ahli ibadah. Suatu saat beliau ziarah atau berkunjung ke rumah muridnya. Muridnya Imam Syafi'i itu menjadi pembuat mazhab juga, namanya Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau berkunjung ke rumah Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i ini. Ketika berkunjung, sudah terkenal seantero Arab bahwa Imam Syafi'i ini orang alim dan orang yang ahli ibadah. Puasanya, sholatnya, sholat sunnahnya, taatnya kepada Allah, sudah terkenal. Imam Ahmad ini yang sering memuji-muji Imam Syafi'i. Oh, Imam Syafi'i itu begini, guru saya itu ahli ibadah, guru saya itu kalau mutolaah, kalau belajar itu seperti ini, guru saya itu kalau puasanya begini, guru saya itu kalau taatnya kepada Allah itu begini. Biasa murid yang membanggakan gurunya. Imam Ahmad kan muridnya Imam Syafi'i, membanggakan gurunya Imam Syafi'i. Imam Ahmad ini punya anak. Ketika Imam Syafi'i berkunjung ke rumahnya Imam Ahmad dan beliau menginap di situ, anaknya Imam Ahmad ini penasaran seperti apa sih
Imam Syafi'i itu, guru ayah saya itu seperti apa? Seperti apa taatnya kepada Allah? Seperti apa ibadahnya sehingga ayah saya ini sangat kagum dengan beliau. Akhirnya ketika malam Imam Syafi'i disediakan kamar dan juga di situ disediakan satu baskom, satu ember air. Untuk apa? Untuk biar Imam Syafi'i wudhu ketika beliau ingin perlu wudhu di malam hari untuk sholat tahajud dan lain sebagainya. Ketika malam hari anaknya Imam Ahmad ini penasaran, ketika siang penasaran, malamnya dia begadang, dia tidak tidur dan dia mengintip di kamarnya Imam Syafi'i semalaman itu, dan dia lihat Imam Syafi'i tidak sedikit pun beliau melakukan ibadah. Beliau tidak sholat, beliau tidak ngaji, beliau tidak dzikir. Yang ada apa? Imam Syafi'i hanya rebahan saja di atas kasur. Setelah paginya anaknya ini bilang ke ayahnya Imam Ahmad, "Oh ya, engkau ini kalau melebihkan gurumu sangat lebay. Engkau bilang Imam Syafi'i itu begini dalam ibadah, begini dalam ibadah. Tapi yang aku lihat tadi malam, sepanjang malam aku lihat Imam Syafi'i itu sepanjang malam beliau sedikit pun tidak melakukan ibadah, tidak sholat, tidak membaca Quran, tidak dzikir. Beliau hanya tidur di kasurnya." Akhirnya Imam Ahmad ini tadi bingung. Beliau ketemu Imam Syafi'i dan tanya, "Wahai guru, izinkan ulun bertanya sama pian. Izinkan ulun bertanya sama pian. Anak ulun ini sudah rancak memuji pian orang-orang di sini dalam pengajian ulun, di dalam ulun ketika ngajar, dan sama ketika ulun ngajar anak ulun. Tapi anak ulun, mohon maaf, malam tadi melihati memperhatikan pian. Ujarinya pian kada ibadah, ujarinya pian guringnya tadi malam. Padahal sudah kami sediakan air." "Oh iya, memang betul. Begini loh, ya Ahmad, tadi malam itu saya kepikiran satu hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, qala Rasulullah SAW, ya Aba Umair, ma fa'alan nughair, ya Aba Umair, ma fa'alan nughair." Aku kepikiran hadis itu dan aku tidak bisa tidur sepanjang malam sehingga menghasilkan 70 faedah dari satu hadis itu, sehingga aku tidak beribadah kepada Allah, aku tidak sholat dan aku tidak membaca Quran dan aku tidak dzikir kepada Allah. Nah kemudian wahai Ahmad, aku tanya kepadamu, kira-kira lebih manfaatan mana? Aku ibadah kepada Allah, aku sholat ratusan rakaat setiap malam, aku membaca Al-Quran, aku dzikir, ketimbang aku memberikan faedah, memberikan manfaat kepada orang banyak. Langsung Imam Ahmad paham. Yang lebih baik, kata Imam Ahmad, engkau memberikan manfaat kepada orang lain. Kalau ibadah, kita sholat, puasa, dzikir, itu pahalanya untuk kita sendiri, tidak ngasih pahala kepada orang lain. Kalau kita ngasih ilmu kepada orang lain, ngasih ilmu kepada orang lain sehingga orang lain paham hadis, orang lain mencerna, paham tentang hadis itu, manfaat ini kepada orang lain melebar luas. Salah satu manfaat faedah yang keluar dari hadis itu adalah, ya Aba Umair, Rasulullah SAW ini datang ngelihat ada seorang anak kecil. Anak kecil ini sekitar umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, masih kecil anak ini. Ya Aba Umair, Aba Umair ini gelar Rasulullah, gelar dari Rasulullah, ya gelar dari Rasulullah untuk si anak kecil ini. Ma fa'alan nughair, apa yang dilakukan burung itu. Jadi Rasulullah ini datang ke suatu tempat, ngelihat seorang anak kecil yang lagi sedih memegang satu burung yang sedang sakit. Jadi burung itu sekarat. Rasulullah datang. Untuk apa? Untuk menghiburnya. Dengan cara apa? Ya Aba Umair,
Rasulullah menghibur anak kecil ini. Hadis yang pertama ini faedahnya boleh bagi orang yang tua bercanda dengan anak kecil, dan boleh bagi orang tua memberi gelar untuk anak kecil dengan gelar yang disukainya. Aba Umair itu artinya abahnya Umair. Anak kecil itu bisa anak lah, sudah umur 3 tahun 4 tahun kada bisa anak kalau. Kenapa Rasulullah menggelarinya Aba Umair? Agar anak tadi itu dianggap sudah dewasa. Jadi anak tadi itu bangga. Oh, aku disamakan lawan yang ganal sudah aja. Jadi anak yang tadi itu sedih jadi senang. Jadi bangga Rasulullah memanggilnya Aba Umair. Yang awalnya sedih jadi gembira. Ya Aba Umair, kita kan biasanya kan ada orang tua memanggil anaknya Bang, ya kan? Untuk apa? Ya dari hadis ini faedahnya. Untuk biar anak tadi itu menjadi bangga dengan gelar yang disematkan kepadanya dari orang yang tua. Dan juga dari hadis itu sebagian aja itu dipenuhi ini faedahnya. Bolehnya memelihara burung asal tidak menyakitinya. Boleh memelihara burung asal tidak menyakitinya, dan banyak lagi daripada faedah-faedah hadis ini. Nah, ini Imam Syafi'i ini menjelaskan yang bisa kita pahami hikmah daripada pelajaran yang bisa kita petik daripada kisah Imam Syafi'i ini, bahwa betul Nabi SAW pernah bersabda, al-alim wahid asyad minasyaitan min alfi abid. Yani al-alim afdal bikathir min abid. Nabi bersabda, satu saja orang alim akan lebih afdal melebihi 1000 orang yang ahli ibadah tapi tidak alim. Sehingga setan itu lebih senang dengan orang ahli ibadah tapi dia tidak alim, tidak punya ilmu. Lihat Imam Syafi'i, orang yang alim, diamnya saja dia memberikan manfaat. Tidurnya aja sambil menghayalkan satu hadis bisa memberikan orang banyak manfaat tentang bisa paham hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan perkumpulan ini Allah berikan kita ilmu, berikan kita hidayah, berikan kita taufik, dan Allah panjangkan umur kita. Mudah-mudahan semua hajat kita Allah kabulkan. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang sedikit yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi kita dengarkan daripada tausiah yang semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal kita, dan mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil manfaatnya insyaallah dan mendapatkan keberkahannya insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga yang penting kita majelis ini, majelis Rasulullah SAW ini yang penting istiqomah, ya, istiqomah terus continue terus saja. Nah, nanti disitulah nanti akan mendapatkan madad, mendapatkan asrar sir-sir dari Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan daripada keberkahan dari Rasulullah SAW. Jadi tidak ada urusan kita yang lain, fokus kita di majelis, niat kita dari rumah ini untuk menghadiri majelis, untuk menuntut ilmu agama, untuk mengikuti sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW. Jadi tidak ada kita perpecahan, tidak ada kita saling mencaci maki, mengkritik dengan yang lainnya. Fokus. Jadi kalau kita ke majelis taklim setiap minggu, setiap malam, tapi di luar kita saling mengejek, saling mencaci maki, saling menyindir dengan yang lainnya, nggak ada barokahnya. Tujuannya ke majelis taklim itu kan menggali ilmu dan kita bisa mengamalkan walaupun sedikit dan istiqomah. Ya, kata Rasulullah SAW bersabda, ahabul amal ilallah adwamuha wa inqallah. Yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada amal-amal itu adalah adwam, continue, istiqomah, walaupun biar itu sedikit beramalnya. Ya, jadi untuk itu majelis Rasulullah, semua majelis semua baik. Tidak ada
beda-beda ya, semua majelis biar hadiri dimanapun tempat ya, semuanya baik. Kata Habib Ali Habsyi mengatakan majalisul khair maqsutah liman bayarit. Majelis kebaikan itu terpampang, semua terpapar semuanya ada. Di mana aja biar hadir ada. Di sana ada, di sini semuanya bisa kalian hadiri ya. Liman bayarit, bagi orang-orang yang ingin mau menghadirinya. Jadi kalau dia tidak suka dengan majelis itu ya jangan dihadiri ya. Jadi jangan sampai kita mencaci, mengkritik dan menjelek-jelekan ke majelis yang lainnya. Jadi nggak ada berkahnya. Ya, tujuan kita ini adalah untuk menjadi orang baik, menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah Subhanahu Wa Taala Al-Quran, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan orang-orang yang beramal soleh, maka Allah jadikan dia tadi itu cinta, kasih sayang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mudah-mudahan semua kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma ja'alna fi hadza jam'ana marhumah wa tafarraqna ba'di tafarruqan ma'sumah wa la taj'alna fina wa la minna wa la ma'na syaqiyan wa la mahrumah. Allahumma la tahrimna khairan ma indak bi syarri ma indana fadlan wa ihsana wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin alhamdulillahi rabbil alamin. Ya rabbana tarafna أشرفنا فتب علينا التوبة توسر لكل خوبة واستر لنا عوراتي وآمن روعاتي واغفر لوالدينا رب ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي أسمع فضلا وجودا منا وباحتساب منا بالمصطفى الرسول نعظى بكل سوء صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد القرش صحبي والحمد لله في البحر والتناهي.